Shalom, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya akan berdoa. Roh Kudus, kenakanlah hambamu sebagai pakaianmu, agar apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga, yang akan hamba sampaikan kepada umatmu. Dalam nama Yesus, amin. Dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kebenaran firman Tuhan ini tentu sangat perlu untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita, bahwa kasih yang sempurna itu akan melenyapkan ketakutan. Kalau kasih kita sempurna, kasih kita di dalam Tuhan Yesus Kristus itu sempurna, artinya hubungan kita dengan Tuhan itu sempurna, baik. Tidak ada dosa yang kita sembunyikan, tidak ada dosa yang kita tutupi, kita akui di hadapan Tuhan. Seperti yang juga Rasul Yohanes katakan dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, jika kita mengaku dosa, maka ia setia dan adil, ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Ketika kasih anak-anak Tuhan itu sempurna, maka tidak akan ada ketakutan. Sebab kalau kita tidak sempurna dalam kasih, maka ketakutan itu akan menghantui kehidupan kita. Sehingga orang yang takut itu sebenarnya dia di penjara. Dia tidak bisa melakukan apa saja, sekecil apapun juga untuk Tuhan. Untuk menolong sesama, untuk bersaksi, untuk memberitakan Injil, untuk melakukan hal-hal yang benar. Ketakutan itu akan memenjarakan dia. Dia tidak dapat melakukannya. Tetapi kalau kasih kita sempurna, disempurnakan oleh kasih Kristus, yang mana firman Allah katakan dalam Roma pasal yang kelima, kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus, maka kita dapat melakukan apa saja, bahkan perkara yang mustahil, bahkan sekalipun ada raksasa-raksasa di hadapan kita, raksasa masalah, raksasa tantangan, itu dapat kita atasi, karena kasih itu melenyapkan ketakutan, dan kita akan menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Saya mau menyaksikan sekitar tahun 94, bagaimana ketika saya masih seorang petinju. Kemudian ketika cabut undi, saya akan berhadapan dengan petinju dari Ukraina. Dia pecahan Uni Soviet, dan rupa-rupanya dia baru selesai mengikuti kejuaraan dunia, ranking 2 dunia. Dan mungkin posturnya saya hampir 180, dia mungkin 185 lebih. Artinya dia lebih tinggi, lebih besar dari saya. Sehingga secara manusia ada ketakutan, ada kekhawatiran. Saya belum sungguh-sungguh mengikuti Tuhan pada waktu itu. Tapi saya tahu kebenaran firman Tuhan ini, saya harus bertobat dari dosa-dosa saya. Sehingga malam hari sebelum saya bertanding besoknya, saya mengundang seorang pendeta, seorang hamba Tuhan. Dan dia datang di kamar hotel di Senturi Atlet, itu di Senayan. Kemudian saya berdoa, kemudian saya minta ampun dosa, saya menangis cukup lama, minta ampun dosa, dan akhirnya dosa saya diperbaiki. Saya didoakan oleh hamba Tuhan ini, dan akhirnya saya mengalami damai sejahtera. Dan ketika bertanding besoknya, memang saya kalah angka tipis, beberapa angka, tetapi intinya yang saya mau sampaikan, saya tidak ada ketakutan ketika berhadapan dengan juara 2 dunia ini. Saya mengejar dia, dan hanya selisih poin, hanya beberapa poin, dan akhirnya ketakutan itu lenyap. Dan yang saya mau saksikan kepada kita pada hari-hari ini, apapun ketakutan saudara, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Perbaiki hubungan dengan Tuhan, dengan sesama, sehingga apapun masalah, tantangan yang ada di hadapan saudara, sekalipun itu berat, itu besar, tetapi bersama Tuhan Yesus kita dapat menaklukkan setiap tantangan dan masalah. Kita bisa berhasil menjadi pemenang. Sebagaimana Daud bisa mengatasi ketakutannya, dia mengalahkan Goliat, kita juga akan mengalahkan Goliat-Goliat yang ada pada saat ini. Dan kita akan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada seorang pemenang. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita yang mendengarkan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Roh Kudus, tolong kami agar kami dapat hidup di dalam kasih dan disempurnakan oleh kasih Kristus, sehingga kasih itu akan melenyapkan ketakutan. Kami akan menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Dalam nama Yesus hamba sudah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Shalom.